Di beberapa buku tulisan Al-Ustadz, di sana kami dapati tulisan melangkah di atas manhaj nubuwah. Mohon dijelaskan tentang manhaj nubuwah dan mohon diterangkan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan 7 dengan asbabun nuzulnya, Ustaz. Jadi manhaj nubuwah itu maksudnya cara Nabi atau sistem yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Itu maksudnya. Coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 6-7 itu. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 dan 7. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum natimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ditanyakan apa? Asbab keterangan dan asbabul nuzulnya. Ya. Itu pentingnya tabayun. Maka kalau ada berita, orang fasik membawa berita supaya diuji kebenarannya. Jangan sampai kamu mengambil keputusan hanya berdasarkan katanya. Tidak tabayun. Dengar berita katanya begini, nah, terus diterima saja. Terus mengambil keputusan, kamu nanti akan menyesal kemudian. Dan ini ada asbabun nuzulnya, ada suatu riwayat. Ada seorang namanya Haris, Al-Haris. Dia datang menemui Rasulullah, kemudian setelah singkatnya saja ketemu Rasulullah, dia ditawari untuk masuk Islam. Setelah itu dia mau masuk Islam. Setelah masuk Islam dinyatakan oleh dirinya juga menyatakan pada masuk Islam. Selanjutnya apa yang diberikan? Rasulullah menjelaskan, karena kamu masuk Islam, diajak untuk membayar zakat. Nah, Al-Haris tadi setelah pulang sampai di rumah, mengajak orang-orang sekitarnya, termasuk sahabat keluarganya, untuk masuk Islam. Nah, beliau pada waktu itu Nabi mengajak Al-Haris tadi membayar zakat. Haris juga menyanggupi, justru nanti Haris akan mengumpulkan zakat yang ada pada dirinya dan zakat orang-orang yang diajak oleh Al-Haris masuk Islam tadi mau dikumpulkan. Pada saat tertentu, waktu tertentu, Rasulullah sudah berjanji nanti akan mengutus ke tempat Al-Haris tadi untuk mengambil zakat yang dikumpulkan oleh Al-Haris, di samping zakatnya Al-Haris sendiri dan juga zakat orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Udah. Pada waktu yang telah ditentukan, hari dan tanggal yang sudah ditentukan oleh kesepakatan dengan Rasulullah tadi, Rasulullah akan mengutus seorang utusan mengambil zakatnya. Jadi kok ditunggu-tunggu kok tidak ada utusan datang. Sampai Al-Haris itu mengatakan tidak biasa terjadi begini ini.
Rasulullah itu biasa menepati janji. Mengapa ini sudah lewat hari yang sudah ditetapkan kok tidak ada datang mengambil zakat yang sudah kami kumpulkan. Maka Al-Haris berangkat lagi untuk menemui Rasulullah. Dan sebetulnya Rasulullah itu telah mengutus yang namanya Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah diutus Rasulullah mengambil zakat di tempat Al-Haris tadi. Tapi dalam perjalanan Al-Walid bin Uqbah tadi hatinya gejolak. Karena pernah pada saat itu ketika masih zaman jahiliyah ya, pernah bermusuhan dengan Al-Haris tadi. Dan ini suruh datang ke tempat Al-Haris mengambil zakat yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, maka Al-Walid bin Uqbah ini ada rasa takut datang ke sana. Maka setelah di jalan dia kembali. Tidak jadi mengambil, datang kembali kepada Rasulullah. Dia membuat laporan palsu bahwa saya sudah datang ke tempat Al-Haris, saya mau mengambil zakat yang sudah dijanjikan, ternyata tidak boleh, malah dia mengancam saya akan dibunuhnya. Nah, jadi diambil malah mengancam untuk dibunuh, maka saya tidak dapat itu, wong saya malah akan dibunuh kok. Nah, sampaikan pada Rasulullah. Nah, setelah begitu Rasulullah mengutus rombongan untuk menemui Al-Walid, untuk menemui Al-Haris tadi. Coba cek betul orang. Ya. Nah, yang diutus rombongan diutus Rasulullah tadi ketemu di jalan dengan Al-Haris. Ditanya, mau kemana kamu? Loh, ini Al-Haris ya? Iya, mau kemana? Saya diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat yang sudah dijanjikan. Nah, katanya kamu tidak atau menolak kalau Rasulullah telah mengutus seseorang mengambil zakat yang dijanjikan, kamu tolak dan malah akan kamu bunuh. Al-Haris kaget itu. Demi Allah tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada kami. Tidak ada yang seorang datang. Jadi laporan tadi laporan palsu. Maka akhirnya setelah itu ketemu yang mengutus tadi, yang diutus oleh Rasulullah, maunya kan mau menangkap Al-Haris ini, mau ditangkap. Berarti mau berani, dan Rasulullah malah mengambil zakat, malah ditolak dan mau dibunuh. Datang kembali pada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, jelaskan apa adanya. Bahwa sampai hari ini belum pernah ada seorang pun yang pernah datang kepada kami untuk mengambil zakat. Nah, itu berarti laporan itu orang fasik yang berberita itu. Nah, maka dari itu turunnya ayat itu karena sebab ini. Nah, coba andai kata tanpa tabayun langsung Al-Haris tadi diperangi, apa yang terjadi? Dia orang benar padahal. Nah, budaya tabayun ini sekarang sudah hilang. Apalagi kalau ditanam rasa kebencian. Tapi juga tidak sedikit orang yang hatinya bersih, masih mau bertabayun. Dulu rombongan pesantren dengan dipimpin oleh kiainya yang dulu dari Wonosobo dulu pernah datang ke sini. Ya, karena dengan berita lewat CD-CD yang mengatakan katanya MTA menghalalkan anjing, zina lebih baik daripada tahlilan, zina lebih baik daripada maulidan, zina lebih baik dari istighosah. Di Sukoharjo banyak wanita-wanita berjilbab jualan kerengsengan anjing. Nah, orang yang tidak tabayun langsung tertanam kebencian pada MTA. Mau pengajian MTA di mana? Ganggu, bubarkan, tidak boleh hidup di sini. Malah ada ditulis MTA bubarkan, NKRI harga mati. Tulis spanduk-spanduk. Padahal itu sebetulnya bukan orang yang cinta NKRI, itu yang merusak NKRI ya orang semacam itu. Bukan orang yang mendukung Pancasila. Katanya Pancasila, kalau dia orang Pancasila tidak seperti itu.
Pancasila menghormati pendapat, menghormati, menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak, saling menghormati, hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika harus sama-sama menghormati, beda-beda tapi tetap satu juga, satu bangsa Indonesia yang satu sama lain harus menghormati. Dengan agama lain pun kita harus rukun kok, tidak ketemu dalam satu agama tapi ketemu dalam satu bangsa Indonesia. Apalagi sama muslim tidak ketemu dalam satu paham, tapi pasti banyak hal-hal yang bisa ketemu. Ya, yang tidak ketemu saling menghormati. Lana amaluna walakum amalukum. Yang ketemu bisa dikerjakan bersama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Harusnya begitu orang yang menghormati, yang mencintai negeri kita. Cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta NKRI, harusnya seperti itu. Tapi tidak, dengan kedok MKRI, dengan kedok Pancasialis, itu menggembar-gembornya saja. Tentunya perilakunya bukan perilaku orang yang cinta pada NKRI. Nah, kemarin di mana itu? Di alun-alun dinyatakan oleh Satgas kita. Pernyataan sikap bahwa MTA, Satgas MTA, pemuda MTA semuanya siap membela, menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu diwujudkan dengan perbuatan nyata. Coba andai kata itu tidak tabayun, betul kan? Apa mereka? Tabayun pun tidak, langsung sudah ngecap seolah-olah MTA seperti yang diberitakan oleh orang fasik tadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Udah suruh cari toh. Nanti saya, wah neng kasetnya aku yang coba tunjukkan. Tidak ada, dia tidak akan ketemu. Nah inilah, maka itu berita ini andai kata tidak dia tabayun, akhirnya Haris akan diserang dan mungkin dibunuh. Padahal Haris orang yang benar. Nah yang berita bohong, orang fasik, pembawa berita fasik yaitu Al-Walid bin Uqbah tadi. Belum datang ke sana mengatakan sudah sampai dan diambil zakatnya tidak boleh, malah mengancam saya mau dibunuh. Nah itu orang fasik. Itu sebab-sebabnya turunnya seperti ayat itu.